mudah-mudahan tetap terus akrab dengan Pak Kiai Nasaruddin Umar. Yang kami hormati Ketua Kiai Haji Sholahuddin Al-Ayyubi. Oleh karena itu, Pak Kiai Nasaruddin Umar menyerahkan untuk yang membuka adalah Pak Kiai Ahmad Musa. Bagaimana kita semuanya berperan aktif dalam rangka untuk mendukung Asta Cita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Polis penekanan tombol sebagai tanda diluncurkannya oleh Ketua Basnas Republik Indonesia. Untuk itu kita counting down dari hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin pendengar program pendidikan. Boleh lihat ke kamera, berikan senyum terbaik. 2, 1. Hadirin kami mohon tepuk tangan yang meriah untuk para penerima manfaat dari program pendidikan. Bapak Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sudah hadir bersama kita yang terhormat Menteri Agama. Baru saja kita mengikuti acara pembukaan Rakornas Basnas Republik Indonesia yang alhamdulillah diikuti lebih dari 1.200 orang. Tujuan dari Rakornas ini tentu saja adalah untuk memperkuat Basnas seluruh Indonesia, baik itu memperkuat kelembagaannya maupun memperkuat pengumpulan dan memperkuat pendistribusiannya. Yang di situ kami tujukan dalam rangka untuk mendukung Asta Cita. Tadi ide-ide dari Bapak Menteri Agama luar biasa, oleh karena itu kami mohon kepada Pak Menteri Agama untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, terutama sekali potensi dana umat yang insya Allah akan dikelola bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan suatu acara yang sama yang diprakarsai oleh Ketua Basnas, ya, Profesor Nur Ahmad. Ya, kita menghimpun pemikiran dan juga sekaligus pendanaan untuk bangsa, ya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kemiskinan itu adalah harus dijadikan sebagai musuh bersama untuk semua pihak, baik pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga keumatan, agama apapun agamanya, ya, termasuk agama Islam. Harus kita memerangi kelaparan, kemiskinan, keterbelakangan, ya, kebutaan dan sebagainya. Semua bentuk ketertinggalan itu harus dijadikan musuh bersama oleh negeri ini. Maka lembaga keumatan kita, terutama dalam Islam itu bayangkan ada zakat, ada sedekah, ada wakaf, ada infak, ada hibah, ada jariyah, wasiat, luqatah, ada kafarah, diat, fidyah, dam, kurban, dan ada fai, ghanimah, jizyah, ada waris, dan nazar, dan macam-macam. Ada 32 ya lembaga-lembaga pundi-pundi umat Islam ini. Kalau dikumpulkan itu bisa kita akumulasikan dana sekitar 500 triliun. Kalau pajak itu sekitar 2.200 triliun. Nah, kalau ditambahkan dengan dana umat Islam ini menjadi bagian daripada upaya untuk strategi pembebasan bangsa Indonesia dari kemiskinan, maka itu akan terkumpul 2.500 triliun ditambah dengan kelompok agama lain juga. Nah, itu nanti kalau kita bersinergi, ya, supaya nanti tidak tumpang tindih sasaran-sasaran bantuan kita itu, maka disinilah perlunya ulil amr untuk menata sedemikian rupa sehingga ke depan maka tidak ada satupun umat yang terbelakang, agama apapun agamanya, etnik apapun etniknya, dari Sabang sampai Merauke, semuanya berhak untuk mendapatkan bantuan baik oleh pemerintah maupun juga oleh lembaga-lembaga keumatan. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita lihat bagaimana Presiden Pak Prabowo, saya kira belum pernah ada kepala negara yang seperti ini, sangat sistematis untuk misalnya mendirikan sekolah rakyat,
sekolah Garuda, makanan bergizi, ya bukan hanya untuk anak sekolah saja, tapi orang perempuan hamil dan bayi, ya. Kemudian Koperasi Merah Putih, bantuan ke Timur Tengah seperti kita lihat bantuan ke Palestina, rumah rakyat miskin, ya. Kemudian kampung nelayan, BNPB untuk mengatasi persoalan-persoalan gempa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah juga rumah sakit yang diharapkan semuanya orang sakit nanti itu bisa dapat keringanan, bahkan bisa gratis seperti dilakukan Basnas, ya, itu semuanya free. Kemudian kelompok difabel, kemudian juga pemutihan utang-utang mereka yang tidak sanggup bayarkan utangnya. Belum lagi, nah itulah nanti kita akan himpun dalam satu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat. Pundi-pundi umatan yang saya sebutkan itu bisa dikelola dalam satu umbrella yang insya Allah tidak tumpang tindih dengan sasaran pajak, tidak tumpang tindih dengan apa yang diberikan oleh negara dan apa yang diberikan oleh agama terhadap warga masyarakat miskin. Kalau ini dilakukan secara sistematis, profesional, saya kira tidak akan ada keterbelakangan di Indonesia ini. Maka kita akan rasakan bagaimana cita-cita pendiri bangsa itu nanti akan terwujud. Demikian. Ya, kita tadi yang terkait dengan pembangunan sekolah, masjid, dan lain-lain di Palestina itu seperti apa sih Pak? Palestina itu lebih dari 5.700.000 dolar untuk Palestina. Sekarang yang sudah masuk itu hampir 1.000 ton. Nah, kemudian yang untuk saat sekarang ini kita persiapkan 800 ton. Kemarin sampai tanggal 26 ini sudah masuk 80 ton melalui Yordania. Sekarang ini akan melalui Mesir yang insya Allah ratusan ton tersebut. Ini yang kita tunggu. Mudah-mudahan segera ada izin airport dari Mesir. Tetapi sembari itu yang lewat darat juga berjalan. Nah, kita persiapkan juga karena kita terus melakukan pengumpulan. Selagi nanti Gaza juga aman, maka kita berupaya untuk membangun sekolahan rumah sakit dari Indonesia. Ini atas permintaan Pak Menteri Agama. Sementara ini dana baru tersedia 220 miliar, masih utuh 220 miliar itu. Saran Pak Menteri nanti karena itu mukayat semuanya supaya ditunggu sampai Gaza itu aman. Kalau aman, insya Allah kita akan upayakan untuk membangun perkampungan Indonesia di Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.